di balik kata-kata. Kadang saya bertanya, siapa yang sebenarnya berbicara di dunia ini? Suara atau sesuatu yang menyamar sebagai suara? Dulu saya tanya siapa yang bicara, sekarang saya tahu itu cuma gema di balik rupa. Kata-kata bukan lagi jembatan kebenaran, tapi dinding beton tempat orang sembunyikan kebusukan. Bahasa dimasak, disajikan seolah jamuan, saat habis disantap yang tertinggal cuma tulang belulang. Orang tak lagi mau cari apa yang benar, mereka kejar apa yang terdengar paling masuk akal di otak. Berita disusun rapi, sedap didengar telinga, dihukum di pengadilan, opini tak ada bukti di meja, nama baik dibantai oleh jempol yang tak kenal lelah. Sementara pemutar cerita merasa paling gagah. Ada cerita yang tak pernah utuh, hanya potongan, tapi disusun ulang menjadi kebenaran baru di hadapan. Dan saya kembali tanya diri dalam diam, ini fakta atau cerita yang terlalu rapi untuk dipertanyakan? Jangan telan mentah apa yang manis di lidah, karena yang paling jujur sering dianggap sampah. Tidak semua yang benar akan punya panggung, dan yang paling berisik belum tentu paling jujur. Saya belajar, tidak semua yang terdengar benar itu benar, dan tidak semua yang benar akan terdengar. Lihat bagaimana mereka menjual ilusi, dibungkus dengan diksi yang membuat kita berfantasi. Padahal di dalam kosong melompong, hanya topeng untuk kesombongan. Kata bisa membentuk dunia, kata bisa menghapus manusia, kata bisa mengubah arah mata hanya dari cara ia disusun. Maka sebelum percaya, belajarlah mendengar lebih dalam. Bukan hanya suara, tapi juga arah yang dituju suara itu. Jangan telan mentah apa yang manis di lidah, karena apa yang paling jujur sering dianggap sampah. Tidak semua yang benar akan punya panggung, dan yang paling berisik belum tentu paling jujur. Kita ini budak kata atau tuan atas logika? Jawab sendiri sebelum hati kecil kehilangan cahaya. Kata bisa membakar kota, kata bisa mencabut nyawa, namun Satra lagi takut pada kata-kata. Saya hanya belajar mendengar di balik kata-kata, karena tidak semua suara berasal dari kebenaran, dan tidak semua diam berarti kosong. Saya memilih diam bukan karena menyerah, tetapi karena sedang memungut nyali untuk berdiri bersama kebenaran. Putra